Iya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi malam ini di acara Mesbah Doa. Saya percaya saudara tetap sehat luar biasa dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, malam ini. Ya, sekarang kita sudah sampai di Hosea pasal yang ke-10. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, sebab kesaksian akan menambah kekuatan bagi iman setiap kita. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya mau bersaksi Bu tentang segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu saya sakit batuk dan pilek. Jujur secara manusia saya agak parno Bu. Dan akhirnya saya di swab, puji Tuhan hasilnya negatif. Dan keesokan harinya saya mengalami muntah-muntah selama 2 hari. Dan sama sekali tidak bisa masuk makanan. Dan saturasi oksigen saya sempat turun ke angka 88. Akhirnya saya harus diopnam di rumah sakit Bu. Selama di rumah sakit saya tetap setia mengikuti mesbah doa. Dan tiap ibu berdoa untuk menjamah bagian yang sakit, saya selalu pegang perut saya Bu. Saya imani saya akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan. Dan sebelum pulang saya harus dan wajib melakukan tes PCR. Puji Tuhan hasil PCR saya negatif dan saya bisa berkumpul lagi bersama suami dan anak-anak saya. Itu semua karena kuasa dan kasih karunia Tuhan. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih buat kesaksiannya Ibu ya. Saya percaya bahwa setiap kita terus berharap akan kebaikan Tuhan. Saya juga mohon maaf bagi saudara yang sudah mengirim kesaksian. Ya, saya membaca banyak yang bilang saya sudah kirim berbulan-bulan. Iya, kesaksian yang masuk sampai hari ini itu ada ribuan saudara. Tetapi waktu untuk membacanya sangat terbatas. Jadi mohon bersabar, gak apa-apa walaupun sudah lama nanti akan tetap saya baca. Tapi harap bersabar ya. Terima kasih buat kesaksiannya. Kami percaya Ibu, saya percaya bahwa kasih Tuhan akan terus melimpah bagi Ibu sekeluarga. Bahkan bagi setiap kita yang setia kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini sampai di Hosea pasal yang ke-10. Hukuman karena penyembahan berhala, judul perikopnya di sana ya. Jadi kemarin kita sudah melihat saudara bagaimana Tuhan akhirnya menghukum bangsa ini karena apa yang mereka lakukan saudara ya. Dan ya Tuhan berkata bahwa tidak akan ada lagi ya segala sesuatu yang baik bagi bangsa itu karena mereka sudah memilih melakukan yang jahat. Hukuman karena penyembahan berhala, Hosea pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah bagi makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Ayat yang kedua, hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka dan akan meruntuhkan tugu-tugu yang mereka bangun. Saudara, kemarin kita sudah baca bahwa mesbah itu berbicara tentang persembahan ya kepada Allah sebenarnya. Tetapi bangsa ini menggantikan penyembahan mereka kepada Allah-Allah lain sehingga Tuhan itu murka saudara ya. Di sana dikatakan bahwa Israel menggantikan ya penyembahan mereka kepada Tuhan dengan kepada dewa-dewa. Bahkan mereka membuat dari patung-patung ya. Dan tanpa mereka sadari walaupun mereka membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan sudah tidak berkenan atas apa yang mereka persembahkan. Israel makmur di bawah pemerintahan Yerobeam II, memiliki tentara dan ekonomi yang kuat, tetapi semakin makmur bangsa itu, semakin mereka mencintai berhala-berhala. Seolah-olah semakin banyak Allah yang Allah memberi, semakin banyak juga mereka menghabiskan untuk ya hidup dalam dosa mereka. Saudara, ya seringkali kita pun juga demikian di dalam hidup ini. Ya semakin Tuhan memberkati, banyak orang yang akhirnya makin lupa dengan Tuhan. Ya kita lupa
tetapi bahwa semua yang terbaik itu datang dari Tuhan. Namun seringkali dunia juga memberikan tawaran-tawaran yang kelihatannya baik, saudara, tetapi sesungguhnya itu menuju jalan kepada kebinasaan. Jadi berhati-hatilah, saudara. Seringkali semakin diberkati seseorang, semakin lupa dia akan Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa ini, saudara. Ya, ketika kita makmur, ya ketika kita diberkati, bahkan kita dipercayakan Tuhan uang yang banyak. Untuk apa kita pakai uang kita itu? Apakah kita pakai untuk memuliakan Tuhan atau untuk menyenangkan diri sendiri? Karena ada banyak orang yang terikat, akhirnya dia harus tiap hari memberi barang-barang yang mahal untuk memuaskan kedagingannya, saudara. Tetapi kita harus bertobat hari ini. Biarlah semakin kita diberkati, semakin kita menabur bagi orang-orang yang membutuhkan, ya bagi gereja-gereja yang ada di pedalaman, bagi hamba Tuhan yang ada di pedalaman, ya supaya kita ini juga diberkati oleh Tuhan. Kita tidak salah menggunakan berkat Tuhan itu. Ya, untuk apa kita membelanjakan uang kita? Ya, supaya kita ini mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari saudara, kita pakai kekayaan kita untuk maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Ya, agar kita ini mencapai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Bangsa ini semakin diberkati, semakin mereka jauh dari Tuhan, semakin diberkati, mereka makin membangun tugu-tugu berhalanya. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Kenapa, saudara? Karena dia, Tuhan, akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka, kata firman Tuhan. Ya, sehingga bangsa ini, saudara, melihat apa yang mendatangkan kehancuran bagi mereka. Ayat yang ketiga, sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Ayat yang keempat, mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Ya, ayat yang kelima, penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya, kata firman Tuhan. Saudara, ya Tuhan itu marah dengan bangsa ini, saudara. Ya, Tuhan marah kepada bangsa Israel karena janji-janji mereka yang mereka ucapkan kepada Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Ya, mereka itu menjadi bangsa yang tidak menepati apa yang mereka katakan. Sehingga timbul banyak perkara-perkara hukum. Orang melanggar janji, orang melanggar hukum, tetapi Allah selalu menepati janjinya. Saudara, apakah kita tetap setia kepada janji-janji kita, baik kepada orang lain maupun kepada Tuhan? Ya, jika tidak, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan pengampunan dan pertolongan supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Jadi mari kita menjaga, saudara. Jangan seperti bangsa ini. Janji-janji mereka itu tidak ada yang mereka tepati. Hati-hati, saudara, ya, kalau kita berjanji maka kita harus menepati. Apalagi kalau itu janji kepada Tuhan. Ya, mari kita bertobat kalau kita tidak menepati. Ada banyak orang yang berjanji, Tuhan, oke Tuhan, saya mulai besok, mulai bulan depan saya akan bertobat. Baik Tuhan, mulai bulan depan saya akan menabur pekerjaan Tuhan. Baik Tuhan, mulai. Ada banyak janji-janji yang sering kita ucapkan. Mari saudara, jangan menjadi seperti bangsa ini yang akhirnya dihukum Tuhan. Kenapa? Karena janji yang mereka ucapkan tidak ada yang mereka tepati. Bahkan hukum-hukum yang mereka lakukan sendiri itu mereka langgar. Lalu Tuhan berkata di sana, saudara, anak lembu, ayat 6, anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur. Saudara, ayat 5, penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih kepadanya. Anak lembu Bet Awen, ya, apa itu, saudara? Itu berarti rumah kejahatan. Bet Awen ini mengacu pada Betel, yaitu rumah Allah, di mana berlangsung penyembahan palsu di sana. Tuhan sangat marah dengan bangsa ini. Ya, andaikan berhala-berhala orang Israel itu benar-benar Allah, maka berhala-berhala itu harusnya mampu melindungi mereka. Betapa ironisnya bahwa bangsa itu justru mengkhawatirkan, justru mereka melindungi Allah-Allah buatan mereka. Ya, dan untuk
melihat saudara bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi kekejahatan di mata Tuhan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang patuk anak lembu jantan ini saudara bisa lihat ya itu di pasal yang ketiga ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Ya di sana dikatakan lembu Bet Awen itu adalah berarti rumah kejahatan. Ya dipakai sebagai nama lain untuk Betel saudara. Mereka mengganti nama rumah Allah Betel itu dengan Bet Awen, yaitu rumah penyembahan berhala mereka saudara ya. Awen ini adalah acuan untuk Bet Awen ya. Dan kita melihat di sini saudara ya bahwa Tuhan itu ya tidak senang dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa ini. Lalu kita melihat ayat yang ke-6 sekarang. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Ayat 7, Samaria akan dihancurkan rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Ayat 8, bukit-bukit pengorbanan Awen yakni dosa Israel akan dimusnahkan, semak duri dan rumput duri akan dimusnahkan. Ya kita melihat saudara ya bagaimana ketika Tuhan itu murka atas bangsa ini ketika mereka menggantikan penyembahan itu. Harusnya anak lembu sapi itu dibawa kepada Tuhan, tetapi mereka membawa anak lembu sapi mereka itu kepada sesuatu yang bukan Allah yang mereka sembah itu saudara. Ya dan mereka di sana dikatakan bukit-bukit ayat 8. Ya, bukit-bukit pengorbanan Awen yakni dosa Israel akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit runtuhlah menimpa kami. Ya, kenapa saudara? Karena ada kehancuran, ada malapetaka yang menimpa mereka sehingga mereka akhirnya berkata, ya timbunlah kami hai bukit-bukit ya. Ayat yang ke-10 kita melihat di sana berulang-ulang Hosea memakai ilustrasi tentang ladang dan hasil panen. Di sini saudara Hosea sedang menggambarkan ladang yang dibajak. Tanah itu tidak lagi berbatu-batu dan keras. Ya, tanah itu sudah dipersiapkan dengan cermat dan sudah siap untuk ditanami. Saudara kita melihat ya ayat 10 di sana Hosea ya ayat 9 di sana judul perikopnya Tuhan kecewa terhadap Efraim. Masih ayat yang ke-9 dari Hosea pasal 10. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan, tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea. Ayat 10. Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salah yang berganda. Ya, untuk informasi tentang peristiwa di Gibea, sekali lagi saudara bisa melihat itu di Hakim-Hakim 19 dan 20. Gibea itu berarti ya kalau kita melihat kekejaman dan hawa nafsu ya sebagaimana dalam kitab Hakim-Hakim yang sudah digambarkan, dan itu berarti pemberontakan sebagaimana pada zaman Raja Saul. Gibea itu ialah kampung halaman Saul. Tuhan berkali-kali berulang-ulang mengingatkan di sini saudara. Ya sejak hari Gibea engkau telah berdosa hai Israel. Ayat yang ke-10, aku telah datang kata firman Tuhan. Ya untuk menghajar mereka, bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. 11. Efraim dahulu seekor anak lembu yang tertatih, yang suka menggirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang menghujani kamu dengan keadilan. Ya, berulang-ulang Hosea memakai ilustrasi tentang ladang, hasil panen. Ya, di sini kita melihat saudara ayat yang ke-12, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan kata Tuhan. Dia berbicara tentang tanah, ladang, dan hasil panen. Ya, ini menggambarkan kehidupan bangsa itu. Menaburlah bagimu dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia,
Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia menghujani kamu dengan keadilan. Ini adalah seruan tentang pertobatan. Tuhan mau bangsa itu kembali kepada keadilan. Tuhan mau bangsa itu kembali kepada kasih setia, agar mereka boleh mengalami Tuhan menghujani mereka dengan berkat. Tetapi ya kita lihat saudara, bangsa ini ayat yang ke-13 katakan, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri kepada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, kata firman Tuhan. Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, kata firman Tuhan. Seperti Salman menghancurkan Bet Arbel, pada hari pertempuran ibu beserta anak-anaknya diremukkan. Bangsa Israel terjebak tipu daya bahwa kekuatan militer dapat menjaga mereka tetap aman. Orang-orang percaya zaman sekarang ya kadang-kadang juga seperti itu, terperdaya oleh kebohongan-kebohongan palsu. Orang-orang yang menyesatkan ya seringkali saudara ya, dengan cara kita berpikir bahwa ya apa yang terlihat kuat itu dapat kita andalkan di hidup ini. Israel juga terjebak dalam tipu daya dengan kekuatan militer mereka, maka mereka akan aman. Kita lupa saudara, bukan karena uang yang banyak kita aman, bukan karena kita ya punya asuransi yang bagus, bukan karena kita punya rumah yang mewah, pekerjaan yang baik. Kita aman hanya karena ketika kita dekat dengan Tuhan. Jangan tertipu. Jangan taruh rasa amanmu kepada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, pada harta atau apapun saudara. Ayat yang ke-14, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, kata firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini saudara, ya terpedaya dengan kebohongan. Ya apakah ya kita hari-hari ini juga mempercayai sesuatu yang bukan Tuhan, atau memang kita menaruh harapan kita pada Tuhan? Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan di dalam hidup kita ini, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat apa-apa. Dikatakan di sana ayat 14, maka keriuhan perang terdengar di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Arbel. Pada hari pertempuran ibu beserta anak diremukkan. Sebagian orang mengatakan bahwa Salman itu adalah Salmaneser, yaitu Raja Asyur. Sebagian lain lagi mengatakan Salman adalah Salmanu, sebagai Raja Moab yang disebutkan dalam prasasti ya dari Tiglat Pileser. Salman menyerbu Gilead sekitar tahun 740 sebelum Masehi dan menghancurkan kota Bet Alber, membunuh banyak orang termasuk perempuan dan anak-anak. Kekejaman seperti ini adalah hal biasa dalam peperangan zaman dahulu. Namun Hosea mengatakan bahwa akan seperti itulah nanti nasib Israel kalau mereka tidak mau bertobat saudara. Ayat yang ke-15, demikian akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Perhatikan, demikianlah akan kulakukan. Huruf besar yaitu Tuhan akan melakukan. Kenapa saudara? Karena besar kejahatan mereka, dahsyat di mata Tuhan. Oleh karena Israel bersandar pada kekuatan militer dan bukan kepada Allah, ya maka ia akan hancur oleh kekuatan militer juga. Raja Israel yang telah membawa bangsa itu ke dalam penyembahan berhala akan merupakan yang pertama jatuh. Penghukuman ilahi kadang-kadang ya terjadi memang ya cepat tetapi selalu pasti. Kita melihat saudara, ya seringkali murka Tuhan itu datang ya kelihatannya lama, tetapi itu pasti saudara. Banyak orang berkata buktinya dia jahat itu tapi hidupnya baik-baik aja. Ketika kita terus hidup dalam dosa, maka tunggu saja. Tuhan itu tidak pernah menutup mata dan dia selalu melihat apa yang kita lakukan saudara. Kalau hari ini kita masih ada, ya mari kita bertobat saudara ya.
Tuhan berkata, ayat yang ke-15 terakhir, demikianlah akan kulakukan kepadamu hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Sebelum Tuhan melenyapkan, sebelum hari-hari yang hari-hari yang buruk itu datang, mari kita bertobat kembali pada Tuhan.